Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Amalia dengan NIM C1401221101. Di sini saya akan menjelaskan cara formulasi pakan menggunakan aplikasi WinFit. Pertama, kita buka dulu aplikasinya dan cari WinFit. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, kita bisa klik New Formula with Blank Feed Store. Artinya, kita akan memulai formula baru dan feed store-nya itu belum ada. Nah, di sini tampilannya untuk apa ya, kita memformulasi pakan sesuai dengan nutrien yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya kita bisa klik feed store. Nah, feed store sendiri ini ada section ingredients-nya sama nutriennya. Nah, di sini kita bisa menambahkan nutrien dari bahan baku yang kita inginkan pada pakan kita. Terus kita bisa juga input nutriennya yang ada di sini. Nah, nutrien yang kita input merupakan hasil dari analisis proximat yang telah kita lakukan pada praktikum sebelumnya. Nah, di sini saya sudah memiliki data feed store yang sudah ada uh, ingredients-nya. Nah, di sini tuh ada gaplek, MBM, FM atau feed meal, atau fish meal maksudnya, polar, PMM, SBM, terigu, fish oil, vitamin mix, CPO, PMC dan mineral mix. Nah, di sini sudah ada nih ingredients-nya udah terinput dan di sini udah tercantum juga nutriennya dari dry matternya. Nah, dry matter itu merupakan eh, nilai yang diperoleh dari pengurangan antara nilai 100 dikurang dengan kadar air dari bahan itu sendiri, hasil proximatnya. Jadi 100, misalkan di sini dry matter H untuk gaplek itu 87,75, berarti kadar airnya cara mendapatkan value ini itu caranya 100 dikurang 12,25, hasilnya 87,75. Sedangkan fiber kemudian ada protein, lipid, ash, dan GE-nya ini kita peroleh dari hasil proximat yang telah dilakukan. Nah, mungkin di sini saya akan mencontohkan satu cara menambahkan ingredients dari aplikasi WinFit ini. Caranya mungkin kita bisa delete dulu ini mineralnya. Nah, caranya kita bisa add ingredients, kemudian kita klik klik section ini, kemudian kita ketik jadi mineral mix. Nah, setelah itu kita bisa klik OK. Nah, setelah ini kita bisa langsung nih isi dari mineral mix sendiri itu berapa nilai nutrisinya. Tadi itu dari mineral itu dry-nya GE-nya itu 100. Maaf, di sini bukan 100 GE-nya, maksudnya di dry matter-nya itu. Oke, kita ganti, maaf, ada kesalahan. Di dry matter-nya itu adalah angka 100, ada di nilai 100. Kemudian eh, setelah kita mengisi dari kandungan nutrien dari bahan tersebut, kita isi juga nih berapa harga dari bahan baku tersebut. Untuk mineral mix sendiri itu harganya 40.000. Maaf. Jadi sebelum kita memasukkan price atau per unitnya itu, kita ubah dulu nih dari di composition basisnya. Kita ubah jadi as feed basis. Nah, setelah itu baru nih kita tulis berapa price-nya. Jadi 40.000. Nah, kenapa kita perlu mengubah jadi ke as feed basis? Karena kita untuk beli bahan baku kan
gak ada bahan baku yang kering banget. Jadi kita beli bahan baku yang masih memang ada kadar airnya. Jadi belum kita dry. Nah, oleh karena itu kita harus ubah dulu ke as feed basis. Kemudian setelah kita mencantumkan harga, baru kita klik kembali ke dry matter basisnya. Seperti itu. Nah, setelah seperti ini, kita bisa, kalau jika belum terselect, kita select bahannya, kemudian kita select semua bahannya di sini. Ya, tergantung. Kalau misalkan emang mau pakai gaplek doang, atau misalkan kita cuma mau pakai 3 bahan, berarti kita hanya men-checklist 3 bahan dari ingredients ini. Kalau misalkan kita mau pakai semua, berarti kita checklist semuanya. Kemudian kita bisa klik oke, go back. Nah, dari hasil itu kita bisa eh, eh, mulai memformula berapa kebutuhan bahan yang akan kita gunakan dengan target nutrisi yang kita inginkan. Di sini target untuk fiber atau serat kasarnya itu 6, maksimal 6%. Untuk proteinnya sendiri di sini 31 sampai 32%, lipidnya itu 6 sampai 7%, dan as atau karbonnya itu 11%. Nah, caranya eh, kita bisa mengkomposisikan dengan cara mengira-ngira bahan yang mana yang kira-kira butuh lebih banyak dan lebih sedikit untuk mencapai kandungan tersebut dengan harga yang relatif murah. Nah, di sini saya sudah memiliki data yang telah saya uji coba, dan dan ketika kita sudah menginput input data di sini, kita bisa mengklik formulate. Nah, setelah kita klik formulate, kita tahu nih berapa persen dari bahan-bahan yang kita gunakan di eh, dalam proses pembuatan pakan tersebut. Nah, di sini juga dari nutriennya sendiri sudah sesuai, yaitu fibernya sudah di 6, proteinnya di 31, lipidnya di 6,17, dan abunya itu pas di angka 11, dan GE-nya itu 3.993,337. Nah, dari hasil formula ini kita mendapatkan nih formula costnya berapa. Di sini ada formula costnya itu 9.404,7, dan untuk ukuran size-nya 50 itu kita bisa menghabiskan total biaya pakan itu sekitar 470.235 rupiah. Nah, ini adalah total harga pakan yang dari pakan yang telah kita buat. Harga untuk formula ini tergolong cukup baik, karena dari per kilo pakan sendiri sekarang sudah bisa mencapai angka di lebih dari 10.000 per kilonya. Jadi untuk angka 9.000 itu menurut saya sudah tergolong cukup baik, dan tergolong tidak terlalu mahal dibandingkan pakan, pakan yang di luar sana. Mungkin sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.